Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian, hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com, dan pemirsa, inilah Market Review selengkapnya. Ya, menjalankan bisnis terkadang terasa rumit dan memusingkan, terutama jika belum memiliki sistem manajemen yang baik. Namun Anda jangan khawatir, informasi berikut ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pemirsa, kemajuan teknologi digital banyak dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk memulai bisnis baru. Sementara bagi mereka yang sudah memiliki bisnis, kemajuan teknologi digital dimanfaatkan sebagai strategi baru dalam melakukan promosi dan meningkatkan pelayanan kepada konsumennya. Kombinasi antara toko offline dan online diyakini akan menjadi strategi pemasaran yang tepat untuk bertahan di tengah gempuran teknologi saat ini. Memiliki bisnis di zaman modern sekarang ini ternyata bukan saja soal promosi produk atau jasa saja, tetapi juga bagaimana mengatur keuangan usaha, pengaturan produk, penyesuaian inventory antar outlet, dan sinkronisasi inventory dengan data penjualan. Tantangannya semakin berat, terutama jika belum memiliki sistem manajemen yang baik. Untuk menghitung laba rugi pun terasa rumit karena banyak sekali yang harus diperhitungkan. Namun jangan khawatir, mengelola bisnis Anda sekarang menjadi sangat mudah dengan banyaknya platform dan aplikasi bermunculan dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya iSeller. iSeller merupakan penyedia platform omni-channel commerce yang memungkinkan pengusaha untuk berjualan di toko fisik melalui aplikasi point of sale berbasis Android, toko online, maupun media sosial dan mobile dengan manajemen penjualan dan inventory terpusat. Menariknya lagi, iSeller juga sudah tergabung dalam IDX Incubator. Bagaimana perkembangan platform atau aplikasi iSeller pasca bergabung dengan IDX Incubator? Dan bagaimana peluangnya untuk menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia? Mari kita simak perbincangannya di Market Review IDX Incubator sesaat lagi. Ya, untuk membahas lebih lanjut bagaimana aplikasi iSeller menjadi salah satu aplikasi pengelola bisnis modern, saat ini kita sudah tersambung dengan Mas Kevin Ventura selaku CCO iSeller, dan juga ada Mas Petrus Jimmy, CEO dari iSeller. Selamat pagi teman-teman. Ya, pagi. Oke, saya panggilnya Mas semua karena memang masih muda semuanya ya. Baik, saya ingin tentunya berkenalan lebih lanjut dengan iSeller. Ini mungkin siapa yang bisa jelaskan, Mas Jimmy atau Mas Kevin, terkait dengan iSeller ini apa sebetulnya? Oke, mungkin pagi ya Mas ya. Jadi saya akan memulai dengan pengenalan siapa sih kami dari iSeller ini sendiri. Oke. Jadi platform iSeller ini kita bilang kita ini adalah omni-channel business platform. Jadi di mana sebagai merchant, para merchant ini bisa menjual baik itu offline seperti feature mesin kasir, self-service kios, dan juga online, baik itu membuat website sendiri, kemudian integrasi dengan marketplace, dan juga integrasi dengan aplikasi lainnya. Nah, itu bisa dilakukan lewat platform iSeller ini sendiri. Jadi kita ini adalah omni-channel business solution untuk para merchant-merchant. Oke, jadi kalau saya ingin memulai bisnis, saya ingin berjualan online gitu, websitenya ingin dibuat dan lain sebagainya, iSeller berarti bisa bantu untuk membuat itu ya? Bisa. Memang kita punya CMS sendiri, jadi cukup di dalam platform kami tinggal drag and drop websitenya aja, kemudian sudah bisa jadi bentuk website sendiri. Oke. Kemudian ini juga kalau tidak salah tadi sempat saya baca, selain ingin berbisnis secara online, bisa juga berjualan secara offline. Artinya kalau online itu kan secara toko virtual sudah dibuatkan, sudah dibantu gitu. Nah kalau yang offline ini gimana nih, bentuk kerjasamanya? Mungkin Pak Jimmy bisa jelaskan. Baik, kalau untuk offline ini kita memiliki aplikasi POS yang bisa berjalan di Android dan iOS. Seperti itu. Jadi merchant bisa melakukan transaksi, bisa menerima pembayaran, itu semua lengkap, mulai dari digital payment, dan juga kita sudah mensupport yang namanya QRIS, yang merupakan digital payment terbaru dari BI, sudah kita support juga. Seperti itu. Karena kalau bicara ya toko-toko offline konvensional, kalau memang mau melayani konsumen dengan sistem pembayaran harus ada EDC dan lain sebagainya. Kalau ini nanti sudah difasilitasi langsung oleh iSeller gitu ya?
Tepat sekali, betul. Mulai dari Oke. pencatatan transaksi, inventory manajemen, customer loyalty, sudah kita cover. Oke, ya. Pada saat awal membuat iSeller ini, mungkin antara dua Mas bisa jelaskan. Apa yang membuat ataupun apa yang menginspirasi teman-teman untuk akhirnya membuat iSeller ini? Secara kebutuhan, apakah memang banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya punya konsep bisnis, tapi mereka nggak terlalu bisa untuk merealisasikannya dalam bentuk offline store atau online store? Ya, baik. Mungkin saya bantu dulu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi pertama kali kita membentuk aplikasi ini, memang kita mendapatkan banyak sekali teman-teman dari bisnis mengeluh. Jadi menjalankan bisnis ini susah katanya. Jadi banyak teman-teman juga frustrasi juga, ya kan, untuk melakukan transaksi itu offline dan online itu mesti dua platform. Sehingga membuat inventory manajemennya sulit sekali, membuat untuk penerima pembayarannya juga susah dan cost-nya pun besar sekali di situ. Nah, sehingga ini menginspirasi dari kami untuk membuat sebuah platform yang bisa melakukan mengcombine offline dan online channel ini dalam sebuah platform untuk mempermudah merchant benar-benar end-to-end. Itulah visi kita dari awal. Oke, kalau dari online-nya, apa fungsi-fungsi yang mungkin bisa ditawarkan kepada saya misalnya sebagai business owner gitu? Fitur-fiturnya apa saja kalau yang disediakan di online store yang kemudian difasilitasi oleh iSeller? Halo Mas Kevin. Ya, halo. Ya, secara online store, fitur apa yang nanti bisa saya miliki dalam online store saya nanti? Kalau saya posisinya adalah sebagai business player ya. Ya, jadi ada beberapa feature, baik itu dengan stock control inventory, kemudian bisa juga nanti dengan pembayaran online, di mana kita sudah support Kris juga, Kris Payment. Jadi bisa pembayaran beberapa digital payment, baik itu yang ternama juga. Kemudian kita sudah bisa support payment juga seperti virtual account payment, kemudian credit card itu juga sudah bisa di teman-teman online store, dan juga dalam hal logistik pengiriman itu kita sudah bekerja sama dengan beberapa player logistik yang besar juga, jadi seperti JNE, Gosen, dan juga beberapa yang lainnya juga. Oke, bentuk kerjasamanya seperti apa? Apakah ada semacam kontrak yang memang harus dijalankan antara partner dengan iSeller? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Kevin dan juga Mas Jimmy dari iSeller, ada beberapa data ini mengenai 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat. Salah satunya adalah Indonesia dengan pertumbuhan mencapai 78%. Kemudian disusul Meksiko, Filipina, Kolombia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Arab Saudi, Israel, India, dan juga Tiongkok. Indonesia sebagai salah satu pasar yang sangat-sangat potensial gitu ya untuk pertumbuhan e-commerce. Kemudian di data berikutnya adalah ini mengenai nilai transaksi digital perdagangan elektronik di Asia Tenggara. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, seperti Anda dapat lihat, tahun 2019 diindikasikan dengan warna biru muda, sementara untuk tahun 2025 diindikasikan dengan warna merah. Artinya secara proyeksi untuk pertumbuhan nilai transaksi digital di Indonesia sangat-sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya secara potensi sangat-sangat lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Dan berikutnya adalah ini pengguna smartphone di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Dari 2016 pengguna dari smartphone sebanyak 65,2 juta unit. Kemudian di tahun 2017 74,9 juta unit. Kemudian di 2018 83,5 juta unit dan di 2019 ada 92 juta unit. Ya. Kembali berbincang dengan Mas Kevin dan juga Mas Jimmy. Oke, melihat beberapa tadi sebetulnya seberapa menarik ataupun seberapa optimis Anda berdua mengenai growth dari e-commerce di Indonesia dan secara jumlah partner bisnis iSeller pun
Optimismenya seperti apa, Mas Jimmy? Baik, kalau kami menilai untuk e-commerce ini, justru ini akan mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun ini ya. Terutama kita melihat dengan adanya pandemi COVID seperti ini, ya kan, dari sisi toko offline juga banyak yang terdampak. Nah, dan konsumen behavior juga semua beralih ke online. Sehingga kami percaya memang dari sisi pertumbuhan bisa kayak mencapai lebih sangat pesat sekali, mungkin bisa 200% di tahun ini. Oke. Secara jumlah pemainnya ataupun secara konsumennya? Kalau tadi secara konsumen. Oke. Dan tentunya secara pemainnya juga ini akan mengikuti itu karena secara demand juga ini akan tumbuh gitu ya. Betul sekali. Oke. Tadi saya sempat di ujung segmen pertama menanyakan pola kerjasama yang akan dilakukan lah ya antara partner dan juga seller. Nantinya seperti apa? Apakah ada kontrak yang dijalin atau bagaimana? Saya ke Mas Kevin kali ya. Iya, jadi untuk compliance standar sih memang nanti perlu dilakukan oleh merchant ya untuk ingin menambah feature-feature atau beberapa kerjasama baiknya dengan tim logistik atau juga dengan payment. Tapi itu memang sangat mudah sekali memang proses kami itu paling juga hitungannya dalam 1 minggu juga sudah beres. Gitu. Jadi memang tinggal aktifkan aja feature tersebut di dalam platform kami, kemudian nanti kita akan kirimkan compliance-nya, setelah itu sudah bisa langsung aktif kayak gitu. Jadi onboarding itu sangat cepat sekali memang di iSeller. Oke, untuk desain website dan lain sebagainya itu bisa diberikan input gitu ya oleh partner ya? Oh pastinya, jadi memang partner bisa melakukan desainnya sendiri juga dengan tim dia, ataupun tim kami pun kita sudah menyiapkan memang khusus orang-orang yang memang di bidangnya gitu. Jadi memang bisa bantu juga untuk kalau memang punya spesialisasi gambar seperti apa atau apa bisa dilakukan oleh tim kami. Oke, nilai kerjasamanya range-nya dari berapa sampai berapa? Wah, kalau memang harga kita bicara untuk paket kami ya, itu dengan 250.000 per bulan sudah bisa bikin toko online sendiri dan juga sudah bisa bikin toko offline sendiri langsung hanya 250.000 per bulan. Oke. Ya, ini kalau saya misal sudah punya website sendiri, itu kan untuk partner yang memang belum punya website gitu ya, dan masih belum kemudian kebayang sebetulnya kalau saya punya online store tuh gimana gitu. Terus datang ke Anda, konsultasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya sudah punya website sendiri, ingin dibantu, misalnya adalah secara visitnya dan lain sebagainya, itu bisa juga ke iSeller? Bisa, jadi kita tinggal input domainnya aja di dalam platform kami, udah gitu langsung nanti bisa tinggal beberapa transaksi itu langsung masuk di dalam website dia juga di platform kami. Maaf. Oke, sejauh ini sudah ada berapa partner yang sudah join? Kita sudah mungkin ke Pak Jimmy Pak ya. Oke, Mas Jimmy. Ya, kita saat ini sudah ada 6.000 partner sih yang sudah join termasuk channel offline dan online. Itu dari sektornya apa aja? Kami sektornya memang masih banyak di F&B, itu sekitar 60% F&B. Lalu ada dari itu juga sekitar 30%. Dan juga kita ada fitur yang untuk channel yang industri yang lain, kayak service. Nah, itu ada 10%. Oke. Ada nggak sih kurasi yang dilakukan? Artinya gini, kalau ya sebagaimana kita tahu terjadi fraud dalam transaksi e-commerce dan lain sebagainya, itu belakangan memang menjadi sebuah fokus juga gitu. Nah, untuk partner-partner yang nantinya dijadikan partner oleh iSeller, ada kurasinya nggak? Artinya betul-betul disaring bahwa nanti yang akan jadi partner itu adalah partner yang memang betul-betul serius untuk melakukan bisnis dan tidak akan melakukan fraud. Ya, kalau untuk dari sisi filtering memang kita ada melakukan KYC basic ya. Terkait misalnya outline-nya apakah benar, apakah memang betul terdaftar nama perusahaan atau usahanya, itu kita ada melakukan KYC. Seperti itu. Namun dari sisi industri tidak kita limitasikan, artinya kita juga membantu para UKM dan mikro ya tentunya ya. Sehingga memang semua ekonomi ini bisa semuanya kita inklusif finansial, bisa kita terapkan di bangsa ini. Oke, baik, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.
Ya, kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Mas Jimmy dan juga Mas Kevin. Mengenai apa? Tadi kan kita sudah berbincang dari sudut pandang partner lah ya, yang kemudian pelaku usaha lah. Kalau dari sisi usersnya ataupun konsumennya, sejauh ini sudah berapa banyak dan secara aplikasi ini sudah bisa di-download di Play Store kah, iOS kah, atau seperti apa? Oke, jadi memang kalau secara user kita sudah sekitar 10 ya. Jadi kita punya beberapa aplikasi ini bisa di-download itu di iOS juga dan juga Android. Itu memang ada aplikasi untuk point of sale-nya. Akan tetapi kalau memang untuk online store-nya itu bisa langsung diakses via website kami di www.islcommerce.com. Oke. Mengenai tambahan fitur ataupun mungkin research and development ke depan seperti apa yang akan nanti ditambahkan dalam aplikasinya ataupun mungkin service nanti kepada partner dari iSeller? Ya. Kalau misalkan memang ada penambahan fitur, pastinya memang biasa kami lakukan itu kita ngelihat gathering feedback dulu ya dari existing merchant juga. Jadi kita lihat mana sih yang memang benar-benar diprioritaskan, memang mana benar-benar memang hot lagi di market. Itu biasa memang kita langsung berikan juga untuk market. Jadi contoh misalkan dalam kondisi COVID ini sekarang, kita ada satu fitur baru namanya F&B online ordering. Jadi kita ngelihat bahwa para merchant F&B ini, business owner kesulitan nih. Kenapa? Karena mereka mungkin saat ini penjualan itu hanya bisa via sosial media ataupun mungkin website sendiri. Akan tapi dia tidak punya satu platform di mana bisa payment, bisa delivery, dan juga langsung di dalam satu channel gitu. Nah itu yang memang kita udah bikin, itu ada satu fitur baru namanya F&B online ordering. Tadi ada sedikit ya di itu. Baik. iSeller juga bergabung dalam IDX Incubator. Ini mungkin Mas Jimmy bisa cerita, waktu itu pertama gabung, terus apa yang disampaikan dalam workshop di IDX Incubator, sampai akhirnya sekarang iSeller betul-betul bisa berjalan secara profesional. Ya, baik. Jadi pihak iSeller kami sangat berterima kasih kepada pihak IDX juga ya untuk penerimaan kami di PEX 4. Nah, kami merasakan banyak manfaat yang telah kami terima dari program-program yang diberikan dari IDX Incubator. Tentunya dari mentoring, training, konsultasi yang kami dapatkan, dan tentunya juga dari program-program kayak free AWS program yang tentunya membantu kami untuk kami melakukan R&D dengan lebih cepat seperti itu. Ya, berapa lama proses inkubasi bisnisnya dan apa sih yang betul-betul menarik dalam proses yang sudah dijalani di IDX Incubator? Nah, yang benar-benar menarik yang saya menilai adalah dari proses mentoring ya dan proses konsultansi untuk melihat market mana yang lebih baik dan dari sisi niche mana yang bisa kami jalankan seperti itu. Dan juga tentunya untuk kita punya roadmap ke depan ya untuk financing, fundraising, investment dan strategi ke depan. Ini yang kami nilai, kami dapatkan cukup banyak mentoring dari sana. Oke, mengenai link bagaimana kemudian bisa mendapatkan investor dan sebagainya, itu juga ada workshopnya ya? Ada workshopnya. Iya, sejauh ini sudah dijalankan ataupun sudah dipraktekkan dan feedbacknya seperti apa? Adakah kemudian investor yang sudah mulai melirik iSeller dan berpikir untuk bisa mengembangkan bisnis ini bersama? Ya baik, kami saat ini sudah lagi in progress talk dengan Deloitte juga, salah satu yang kemarin referensi dari ADX. Nah tentunya kami juga sudah ada beberapa investor yang sedang kami jalankan, yang sedang untuk sih. Baik, secara target ke depan dari jumlah partner lah ya, akan berapa kira-kira targetnya setidaknya untuk tahun ini Mas Jimmy? Mungkin ini lebih maksudnya untuk jumlah user ya, untuk jumlah merchant maksudnya ya, jumlah merchant. Kami ingin menghit di angka 20.000 sih untuk di tahun ini. Oke. Apa yang dilakukan untuk bisa mengejar itu? Nah, ada beberapa hal sih yang cukup penting. Yang pertama tentunya dari sisi acquisition dan dari sisi strategi partnership akan kita kembangkan. Nah, untuk partnership sendiri kami akan menjalankan banyak program yang namanya ada gold membership, ada silver membership yang kita jalankan untuk partner kami, ada reseller, dan juga ada partner integration juga, dan ada banking-banking yang juga merupakan partner kami untuk mendistribusi aplikasi kami ke merchant. Oke. Ya, kalau tadi salah satu effort untuk akhirnya bisa mengembangkan usaha adalah
melalui investasi yang dilakukan oleh investor. Mengenai mekanisme IPO gimana nih? Sejauh mana sebetulnya mungkin iSeller melihat ini juga sebagai satu kans untuk akhirnya bisa mengembangkan usaha di suatu hari nanti? Baik, untuk IPO memang kami lagi mempersiapkan revenue untuk kami bisa nanti, dan grup kami ya tentunya untuk bisa kami IPO, dan tentunya kami lagi melihat peluang 2-3 tahun ke depan ya untuk kita mencapai IPO. Baik, oke Mas Jimmy dan juga Mas Kevin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk iSeller. Ya, sampai jumpa. Dan pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.